Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekarang kita materinya adalah Pokemon bahasa. Apa sih sebetulnya Pokemon bahasa? Pokemon bahasa yaitu bahasa atau kata-kata yang sudah terpatok, sudah teratur, tetap, serta atau mempunyai arti yang khusus. Nah, yang termasuk dalam Pokemon bahasa ini ada beberapa, antara lain babasan, paribasa, gaya bahasa, juga cacandra, pemali, dan kilat-kilat. Nah, pembahasan pertama adalah babasan dan paribasa. Apa sih yang disebut dengan babasan atau paribasa? Nah, babasan dan paribasa ini adalah salah satu karya para nenek moyang dan juga para pujangga Sunda yang mempunyai sistem ajen inajen, misi yang aktual, yang relevan, serta tidak ketinggalan oleh kemajuan zaman. Kemudian paribasa dan babasa dilihat dari tingkatan budaya, itu termasuk dalam tingkatan karsa, rasa, yang isinya mengandung macam-macam agar ada suatu misi, suatu maksud untuk mencapai perdamaian, tentram, keadilan, perlindungan dalam melakukan perubahan budaya dari ke waktu. Yang pertama adalah babasan. Apa sih babasan itu? Babasan adalah Pokemon bahasa yang ungkapan dan artinya sudah tidak bisa diganggu, sudah patut. Nah, babasan ukara ini pendek, umumnya hanya dibangun oleh dua kata, serta mengandung arti siloka atau kiasan. Ini merupakan babasan ini banyak yang menggambarkan tentang sifat perilaku manusia. Nah, contoh di sini Miss Budi, bukan Budi yang amis, yaitu perilakunya baik, selalu tersenyum ke orang lain. Kemudian amis daging, manis daging. Jadi ini memberi kenaan ke penyakit kulit, contohnya borok. Artinya kalau kulit kita ini gampang sekali terkena penyakit. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, seperti gede hulu. Gede hulu ini adalah sifatan yang sombong. Kemudian ada lagi epes meer, babari cerik, babari panungkas harapan. Itu babari cerik atau epes meer itu adalah cengeng kalau dalam bahasa Indonesia. Masih banyak lagi, ada gurat batu, mawa karep sorangan. Artinya terserah diri sendiri, terserah gua, terserah saya. Hampang lengan, itu gampang selalu hawara bibir
bebeja ka batur sampai gawe. Jadi kalau kita ingin melakukan pekerjaan itu suka diwar-war dulu kepada orang lain. Kemudian paribasa, apa sih paribasa ini? Paribasa yaitu pengalaman bahasa Sunda yang ungkapannya lebih panjang daripada babasan. Paribasa ini umumnya mengandung arti yang lebih dalam. Ada yang isinya tentang melakukan perilaku yang baik, ya, atau juga contoh. Nah, nilai kana eusina itu dibagi 3. Yang pertama wawaran luang, pengalaman. Kedua itu tadi pangjurung laku hade, artinya kita harus berbuat kebaikan dan melarang perilaku yang salah. Yang paribasa wawaran luang. Nah, wawaran luang ini isinya mengandung maksud untuk jadi contoh gambaran perilaku yang baik supaya jadi teladan dalam laku lampah kebaikan. Sedangkan pientengan itu adalah menjadi kaca, ya, untuk jadi gambaran supaya kita tidak boleh berbuat hal-hal yang bertolak belakang dengan hal kebaikan. Contohnya di sini ada Wiyahmah Tarate Skaluhur. Dalam bahasa Indonesianya, garam tidak netes ke bawah, ke atas, tapi ke bawah. Tabiat yang jadi anak atau perilaku anak, watak anak itu pasti tidak jauh dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, panyaram lampah salah. Artinya ya kita tidak boleh melakukan kesalahan dalam perilaku. Ulah unggut, kalinduan, ulah kedag keanginan. Artinya jangan takut, harus banyak, harus besar keberanian. Kemudian panjurung laku hade. Contohnya kudu boga pikir rangkepan. Udah jangan sekomplotan, ya, atau dukung dalam kejahatan, tapi harus ada rasa curiga. Kudu hade gogot hade takut, artinya baik dalam bahasa dan tingkah laku. Bisa dilihat contoh-contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kapamalian. Apa sih kapamalian itu? Kata pamali suka diartikan larangan nenek moyang atau larangan orang tua kita, yang maksudnya tidak boleh melakukan satu pekerjaan yang akan ada akibatnya. Nah, itu larangan itu jadi aturan atau norma yang harus ditaati oleh kita selaku masyarakat Sunda. Kalau dilanggar, katanya bakal ada akibatnya. Kalau dilihat dari siniwa, alasan itu tidak masuk akal. Nah, tapi kalau kita dipikir lebih jauh dalam kearifan lokal, yang sebenarnya itu punya rasional juga. Nah, karena pamali ini berkaitan dengan etika. Nah, contohnya, ulah 6 bulan uyah pamali bisi potong bejit, artinya jangan selalu makan garam terus, ya. Tidak pakai apa-apa.
pamali katanya takut usus kita ini patah atau potong. Ulah cicing di lawang pantok pamali bisi menang jodoh. Nah, biasa ini kebanyakan untuk para yang masih sendiri, jangan diam di pintu ya. Karena apa? Katanya takut susah jodoh. Nah, kemudian ulah pakai baju bari lempang pamali bisi teu kalaksanakeun cita-cita. Jangan memakai baju sambil jalan pamali katanya takut cita-citanya tidak terlaksana. Kemudian ulah lilating cicing di kamar mandi pamali bisi gancang kolot. Artinya jangan terlalu lama di kamar mandi, takut cepat tua. Nah, kemudian ada kila-kila. Kila-kila ini adalah tanda-tanda totonden. Nah, tanda-tanda alam apa-apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua ataupun nenek moyang kita zaman dulu suka lebih paham terhadap alam. Orang tua atau nenek moyang kita mengamalkan falsafah kalau manusia memelihara alam, begitu sebaliknya alam juga akan memelihara manusia. Contohnya lamun aya kupu-kupu hiber di jero imah berarti rek aya tamu. Artinya kalau ada kupu-kupu yang terbang di dalam rumah berarti akan ada tamu. Kemudian lamun ngimpi newak lauk rek menang duit. Kalau mimpi menangkap ikan itu akan dapat rezeki atau uang. Kemudian lamun panas cili aya ngomongkeun kalau telinga kita panas ini biasanya kita ada yang ngomongin. Kalau yang kanan nanti pindah katanya kebaikan, kalau yang kiri kejelekan. Kemudian lamun aya suara manuk bebence artinya tanda ada bangsat ya, keur kulamperengan neangan palingan artinya ada tanda-tanda rampok yang berkeliaran mencari untuk dirampok. Kemudian selanjutnya adalah cacandran. Cacandran ini adalah ceritaan nenek moyang yang menggambarkan keadaan negara ke depannya atau di zaman yang bakal atau di masa depan. Nah, kata candran ini suka diartikan apa-apa yang menjadi akibat jadi jelas sampai ke artinya, serta bisa diartikan juga adalah pepatah. Contoh, Cianjur kata lajuran. Kata lajuran kancap dari talanjur artinya kelebihan. Cianjur itu kelebihan. Apa kelebihannya? Banyak, trim dari makanan ya. Bandung kering utang tung artinya nanti itu Bandung itu tidak akan penduduknya akan banyak membudak seperti Jakarta. Kemudian selanjutnya adalah uga. Uga ini adalah bukan olahraga kalian. Uga atau ramalan ya, yang sudah dari zaman dahulu. Uga ini bukan untuk orang Sunda saja, tapi setiap bangsa juga ada, cuma beda-beda istilah. Nah, kecap uga katalah hiji omongan anu sina mangrupa ramalan yen dina hiji waktu
bakal aya kejadian jika gembiraeun jika susaheun. Artinya kata uga terkenal satu omongan yang isinya merupakan ramalan bahwa dalam satu waktu akan terjadi kejadian baik itu kejadian yang menggembirakan atau kesusahan. Membuktikan ramalan uga ini tidak hanya bisa dilihat dari mata lahir, tapi harus dibarengi oleh pikiran, kemudian rasa, batin. Kalau tidak dialami oleh kita, mungkin akan dialami oleh anak cucu kita. Umpama ada satu kejadian yang mirip dengan yang disebut di dalam buku suka dibicarakan. Contohnya misalkan geus tepi ka ugana atawa samorong ceuk uga. Contoh uga ini misalkan jaga mah barudak saja jalan di saungan yang buktina aya kereta api. Di masa depan itu katanya ada anak-anak ya bergerombol tapi pakai saung rumah, buktinya ada kereta api. Kemudian ada lagi jaga mah barudak batu turun gesik naik, buktinya aya anak somah naik pangkat, anak menak dan naik pangkat. Artinya ada orang kaya yang tidak naik pangkat ya, tapi ada orang yang kurang kaya itu naik pangkat. Nah, itu akan terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan tugasnya dikerjakan, atur nuhun. Tugasnya ada di classroom, atur nuhun kasadayana nafsu pangatosanana. Kurang bakalan tepang deui kanu materi nu salajengna. Sekali deui hatur nuhun punten pilih aya carasan kirang pernah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang tidak pas. Maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.